tolong nanti saat datang ini dan lagi kami akan proses apa sih yang perlu diproses. Satu, mungkin mencapai dan kedua administrasi, yang ketiga mungkin hasil dari pembelajaran. Artinya apa? Tidak hanya untuk tingkat sekolah, tetapi ini hasil atau pendidikan ya. Ditanyakan ke Pak Kantor baik ya, misalnya teman-teman pendidikan medis atau Islam di tahun ini kalau semuanya nanti di sekolah tempat luas belajar ya, yang kedua memang kita biasanya mungkin kenaikannya tidak harus kita ya, aplikasi yang naik dari beberapa yang naik semuanya jadi yang dapat itu ya, yang nanti akan kenaikan muncul yang muncul ya, walaupun tidak harus naik semuanya itu nanti bisa ya, untuk pembangunan sekolah ya, kemudian yang tol sekolahan dan sebagainya ini juga akan ya, dan hasil analisa ini bukan dari tanggung jawab hanya satu ini ya, kelas 5 saja tidak tetapi dari mulai kelas 1 sampai kelas 5 ya, kelas 6 ya tidak tanggung jawab kelas 6 ya, ujian sekolah atau mulai dari kelas 1 sampai kelas saya informasi mungkin isu atau nanti pelaksanaan kerja bahwa untuk kelas 6 jangan kelena ya, seperti tahun kemarin untuk kelas 6 itu mungkin tahun depan jadi AMPM yang dilakukan kembali sehingga mohon persiapan anak itu menunjang anak didiknya ya, karena memang kritikan dari Pak Yusuf Kala ya, dari dari ujian masuk nanti kan mencari apapun nanti yang akan dibicarkan pemerintah itu jangan kita merasa kita mulai kesuksesannya nilai murid saya sudah baik, ternyata di sekolahnya tidak bisa masuk negeri, tidak usah besar kan dari keterangan kemudian masa terus awasi itu ya, sudah ditambah pelajaran tidak jadi pembeda masalah gitu kan. Jadi target kita adalah bagaimana memberikan anak pelayanan kemudian mereka menjadi yang terbaik dan orang tua akan menjadi percaya ke sekolah kita gitu ya. Kalau misalkan orang tua tidak percaya itu ya repot Bapak Ibu mau menyekolahkan ke SD misalkan SD kan saya tidak percaya misalkan nanti tidak ada apa-apa kan gitu. Jadi kepercayaan itu dibangun dari diri kita sendiri ya. Yang pertama untuk kelas 6 mohon untuk diperketat kembali ya, untuk akademiknya, tambahan pelajaran dan harus menjual semester 1. Semester 1 itu sudah boleh langsung ditambahi tambahan pelajaran dan tidak harus sampai jam sekian ya. Saya sering menyampaikan ini ya, yang kita utamakan adalah kualitas pembelajaran bukan kuantitasnya. Kalau kita mengatakan kuantitas itu sampai jam 3 kita harus selesai. Kita sudah, yang penting saya sudah tambah pelajaran sampai jam 3 tapi hasilnya 0 tetapi kalau kualitas betul-betul tanpa tambahan pelajaran itu kualitas pembelajaran di kelas sudah baik, tambahan itu sudah ada masalah sebenarnya. Tetapi kadang-kadang orang tua juga lebih nyaman ketika anak saya kelas 6 ada tambahan pelajaran itu lebih nyaman, nanti ada mindset mereka bahwa ketika ada ujian harus tambahan pelajaran tidak masalah, itu untuk tambahan pendalaman materi ya. Dan ini tidak berlaku saja di kelas 6, kelas 5 itu juga sama. Kenapa AM kan gitu? Jadi AM itu dikerjakan mulai dari kelas 4 ya, bahkan kelas 3 sudah mulai matang dari calismnya. Kelas 4 sudah mulai ada tambahan konsep ya, pemahaman konsep, pemahaman konsep kelas 4. Sehingga kelas 5 AM kita di semester 1 itu sudah matang, tinggal nge-drill. Dan kelas 5 jangan terpancar ini materinya kelas 5, kelas 5 belum, tidak usah terpancar seperti itu. Kalau kita mengajarnya untuk materi, maka materi itu tidak harus yang ada di buku. Yang di buku kita sampaikan, tapi yang lebih dari itu kan luas. Ya. Contoh saja, misalkan di kelas 4 materi ruang ada ruang, misalkan ruang ya. Ruang di situ perkenalkan hanya mungkin persegimannya dan persegi bisa saja ya. Nah, Bapak itu tidak harus terpancar dengan itu. Tapi melebarlah ke ruang yang lainnya. Kenapa? Karena di kelas 5 itu AM itu tidak
5, tapi kelas 6 semuanya kan lebih banyak literasinya bacaannya dibanding dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional mungkin sudah dari isinya jelas, tapi kalau AI kan kadang-kadang sudah bacanya banyak, anak literasinya kurang, mau baca banyak, malas gitu kan. Kadang-kadang yang ditanya sepele, ya enggak, ya kan? Kadang juga ada yang semakin rumit. Kalau ujian sekolah hanya menanyakan luas data, misalkan di situ tidak hanya luas bangun data, tapi sudah itu menghitung luas rumah. Ya enggak pernah kan soal seperti itu. Rumah dan peta-petanya tidak ada ukurannya, hitung luas rumah ini padahal sudah ada ruangannya, itu sudah luas sekali. Maka mereka mereka dengan hal yang lebih dari itu, jangan hanya makan begitu. Apalagi ya LKS, ya LKS itu saya menilai itu kualitas soalnya sangat rendah. Saya tidak, bukan berarti saya merasa bisa dia, tetapi kalau saya lebih mudah, lebih senang kalau saya membuat soal sendiri. Kalau SD kita menggunakan LKS, tapi itu hanya sebagai penunjang. Mereka harus belajar di rumah. Jadi kalau kita masih ada sesuatu hal, misalkan rapat atau apa, jadi misalkan memang waktu aja dan upaya dan seterusnya. Tapi kalau untuk penilaian kita ambil dari soal kita sendiri yang lebih betul. Yang kita kesulitannya lebih dari LKS. Ya. Kalau misalkan menyenang sudah pernah melihat soal-soal ujian, itu kan kompleks sekali. Ya, jadi melatih anak berpikir tingkat tinggi yang kita lakukan. Kemudian sekali lagi pembahasan mulai persiapan kelas 5, persiapan mulai dari kelas rendahnya, ya, sebetulnya dan kalau ada kita akan belajar di kelas silakan, ya anak-anak kita mungkin waktunya masih kurang belum sampai materinya, rasanya belum tersentuh, makanya itu silakan melakukan dengan kelas 5, ya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan administrasi ya, administrasi untuk Komes ya, kota kosong Komes yang ATP, CP, ATP, mohon untuk cek ulang kembali. Karena tadi sudah saya cek ada beberapa kelas yang masih menggunakan CP yang lama, ya. Walaupun mungkin perbedaannya tidak. Yang kedua untuk olahraga kan di sini kan ngajar sendiri ya, olahraga ya itu juga olahraga total berubah, CP-nya berubah. Pas waktu buka itu saya coba untuk membuat CP, ya saya lihat CP yang tadi. Ternyata waktu itu dua langkah ya. Ternyata mungkin dia lupa atau apa, terus asal buat dibilang. Ketika saya cek dengan CP yang itu beda jauh. Kalau yang kelas kan masih agak lumayan sama ya, sama itu beda jauh. Itu kan terindikasi dari sebenarnya tidak memperhatikan apa yang kita sampaikan, tidak sampai tidak tahu kalau itu kewenangan yang lama. Dan berarti saya akan mencari kesalahan dari dia di sini, tapi saya ini melihat sampai sejauh mana kita administrasi waktu yang perlu dibenahi. Kalau misalkan ada yang gimana saya mau belajar atau apa, saya tidak akan memberikan sumbangan di internet banyak, silakan dimodifikasi, saya sampaikan modifikasi. Kalau Bapak Ibu membuat FTP, silakan buat FTP. Salah satu mau atau mau belajar. Kalau mau belajar Bapak Ibu sesuaikan dengan yang sudah ada, tinggal dimodifikasi isinya. Kalau yang itu PPG mungkin akhirnya menggunakan pembelajar, tetapi Bapak Ibu silakan bisa berkreasi menggunakan FTP. Ya, FTP sekarang baru boleh FTP sekunder. Yang pernah saya di pelatihan kita itu FTP sekunder. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencoba, silakan buat berikan ke saya. Karena kalau misalnya semuanya mana saya tidak akan mencoba, karena saya tidak pernah coba. Bahkan ketika saya diminta itu minta materi contoh FTP sekunder tidak diberi dengan narasinya, karena kalau mau dirilis di PM seperti itu. Ya. Kalau misalnya itu pembelajaran juga seperti apa, saya menyampaikan silakan browsing di PMM yang sudah terakurasi. Tetapi secara dilihat terakurasi itu dibuat sebelum ada CP dari baru. Ya kan, sehingga ketika Bapak Ibu download sekali lagi, cek CP-nya, kemudian dimodifikasi, dan di situ saya sarankan untuk modul ajar atau PPT-nya jangan lupa diferensiasi. Ya, diferensiasi, kemudian di situ juga ada inklusi bagi kelas 1 dan kelas 2 yang ada di sini. Ya, pertanyaannya apa yang saya buat ya seperti itu kalau ada inklusi, karena
inklusi itu tidak akan hasilnya sama dengan anak yang normal. Saya contohkan, Bapak itu ketika menentukan anak yang maaf, mungkin fisiknya lemah tapi gaya pikirnya sangat rendah di bawah rata-rata. Maka kalau itu masih belum marah, kategorikan dengan anak-anak yang normal. Boleh dikategorikan masuk ke anak-anak yang normal, mungkin inklusi sedang, mungkin inklusi berat. Kalau inklusi berat, kemudian sedang ke atas, maka Bapak boleh memodifikasi tujuan pembelajaran. Ya, simpelnya dimodifikasi boleh. Contoh, misalkan materi tujuan pembelajaran adalah mengidentifikasi bangun ruang. Misalnya kelas 5 ya, mengidentifikasi bangun ruang. Itu bagi anak yang lemah. Karena di tempat Bapak itu ada yang inklusi atau mungkin dengan kemampuan sangat rendah di bawah rata-rata sama anak itu, maka boleh Bapak itu mengubah dengan memodifikasi dengan tidak mengidentifikasi lagi. Tetapi anak-anak itu jangankan mengidentifikasi, menentukan itu bangun apa saja tidak tahu. Maka boleh dimodifikasi yang normal mengidentifikasi bangun datar, yang di bawah normal mengenal bangun luar. Mengidentifikasi bangun luar yang di bawah normal mengenal bangun luar atau menyebutkan nama bangun luar. Jadi materinya sama, cuma ini grade-nya diturunkan. Kemudian ketika diberikan diturunkan, otomatis hasilnya berbeda, ya kan? Bapak itu muridnya ada 10 tidak harus membuat asesmen 10. Tetapi tadi tidak kebetulan ini masih normal, agak normal, ini masih masukan ke normalan. Nanti nilainya paling rendah gitu ya. Tapi ini masih kategori. Maka asesmen itu tidak sesuai dengan kemampuan peserta didik yang ada inklusinya itu. Ya tidak ada Bapak itu, hanya mengganti itu aja. Ya disebutkan. Kalau mungkin kelas 1 atau kelas 2 yang disuruh menyebutkan 1 sampai 20, anak itu hanya mampu 1 sampai 10, silakan dimodifikasi untuk anak tertentu itu hanya menyebutkan 1 sampai 10. Yang normal 1 sampai 20. Maka dia bisa diterima ya sebagai asesmen yang juga. Nah, sebelum itu Bapak Ibu melakukan asesmen awal. Asesmen awal bukan asesmen tidak masuk ya. Kalau Bapak Ibu melakukan asesmen tidak masuk, Bapak Ibu yang dulu karena yang kedua adalah asesmen awal. Kalau yang masuk itu lebih ke aman. Jadi asesmen awal dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan mungkin Bapak Ibu sama mengatakan 2 tes kognitif, 3 informasi dari buku kelas yang sebelumnya, ya. Biasanya kan laporan kan anak ini begini. Nah itu merupakan asesmen awal. Kapan kita melakukan asesmen awal? Satu menyampaikan di konteks 1 ketika kita masuk kelas baru, ya. Masuk kelas baru dari kelas 4 ke kelas 5 kita menggunakan asesmen awal. Baik itu asesmen awalnya sosial, kognitif, non kognitif itu dibuat baik. Kemudian Bapak Ibu dokumentasikan. Jadi tidak hanya anak kelas 5 yang tidak bisa baca satu anak, tidak hanya seperti itu tapi dicatat. Jadi ketika mulai masuk, si A belum bisa membaca. Ya, jadi ada dokumen sebenarnya dokumentasi. Ya itu. Kemudian kapan kita mengadakan asesmen awal? Ketika ganti materi. Kalau masalah kandidat ganti materi kita asesmen awal. Kalau kemarin materinya tentang puisi, sekarang deskripsi deskripsi misalnya ya, itu kita asesmen awal ini karena beda materi ya. Kemarin kita sudah mengajarkan namanya bangun ruang, besok lagi kok tentang pengelolaan data, kita butuh asesmen awal ini. Kenapa? Untuk menentukan bahwa saya pakai asesmennya mau seperti apa, pelakuan saya jelas seperti apa, diferensiasinya seperti apa. Kalau sudah melakukan asesmen awal, baru kita akhirnya sesuaikan dengan asesmen awal tadi. Oh anak ini ada yang kurang ya, bangun asesmen awalnya mengacu untuk pembuatan RPT atau belajar di situ tercantum. Ya, pelakuan anak di situ tertulis. Nah, yang menjadi kelebihan dari RPP yang terbaru ini, Bapak Ibu tidak usah menceritakan langkah-langkah pembelajaran secara detail, tidak usah, hanya poin-poinnya saja. Ya. Kemudian di bagian awal pendahuluan dan penutup tidak usah diuraikan secara detail, karena kadang-kadang hanya ada yang RPP menuliskan yang ada di kegiatan ini saja.
Ya, jadi di bagian awal mungkin dulu maaf saya belajar seperti itu aja, tidak usah persepsi dulu bertanya ini tidak usah ya. Ya untuk juga jangan untuk menyampaikan semua itu sebenarnya yang paling utama adalah di bagian ini. Bapak Ibu kalau anak belajar matematik yang perlu digarisbawahi adalah komponen yang harus ada satu tujuan pembelajaran, dua langkah-langkah pembelajaran, yang ketiga asesmen. Tiga itu menjadi komponen utama, silakan untuk disusun. Yang lainnya menyesuaikan. Ya, misalkan saya akan menyatakan media pembelajaran kalau ingin belajar kan ada ya, ada bagian juga. Itu lengkap. Asesmen harus ada, ya. Itu Bapak Ibu yang penting. Kemudian terkait dengan administrasi tadi, referensi saya adalah ketika Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau membuat itu jangan detail, itu tanda-tanda kelas. Jadi ada beberapa informasi di sini ya, biar apa namanya data hadir di harus rapi, kemudian data anak di data diisi ya, membuat tapi insya Allah nanti saya akan proses lagi ya. Sekali lagi saya di sini Pak, soal matematika nanti kita cerita mulai dari administrasi yang benar-benar. Kalau administrasi kita bagus ya, memang tidak jaminan kita administrasi bagus karena harus berjalan. Pada ada satu langkah awal kita akan administrasi kita secara disiplin ya, secara insya Allah nanti kita juga akan terpanggil. Oh, nggak saya kan sudah buat administrasi sendiri, kenapa tidak saya implementasikan kan seperti itu ya. Kemudian setelah itu nanti termasuk sampel-sampel itu tidak usah banyak kenapa. Nanti saya juga checking dulu nama anak di sini kalau Bapak sudah punya administrasi, kalau akreditasi tidak harus membuat banyak. Ya. Baru mau apa administrasi atau mau yang tahu